I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Putri Ismail, kelas 5B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hai teman-teman, baiklah pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengembangan kurikulum pesantren, madrasah, dan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan kurikulum di pesantren. Pengembangan kurikulum pesantren. Dalam beberapa penelitian terhadap pesantren ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Secara umum, kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu pendidikan agama, pengalaman, dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum, serta keterampilan dan kursus. Nah, tadi kan telah dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam, kurikulum pengalaman dan pendidikan moral, kurikulum sekolah dan pendidikan umum, kurikulum keterampilan dan kursus. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu kurikulum pendidikan agama Islam, kurikulum pengalaman dan pendidikan moral, kurikulum sekolah dan pendidikan umum, kurikulum keterampilan dan kursus. Yang pertama ada kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Di dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut sebagai ngaji atau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren pada praktiknya dibedakan menjadi 2 tingkatan. Pada tingkatan awal, ngaji sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar membaca teks-teks Arab, terutama sekali Al-Quran. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik dan pembelajaran di bawah bimbingan kiai. Adapun kitab-kitab yang dijadikan bahan untuk ngaji meliputi bidang ilmu fikih, akidah atau tauhid, nauf, saraf, balak, hadis, tasawuf, akhlak, ibadah-ibadah seperti doa dan warid. Yang kedua ada kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesalehan dan komitmen para santri terhadap 5 rukun Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan pada saat ngaji. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan di pesantren adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kesaudaraan Islam. Yang ketiga adalah kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memperlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum madrasah mengacu kepada pendidikan agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama. Yang keempat ada kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Pesantren yang memberikan pendidikan keterampilan dan kursus kepada para santrinya berarti merespon seruan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini berarti hubungan antara pesantren dan pemerintah cukup humoris. Sementara itu, dari segi promosi terjadi peningkatan jumlah santri yang memiliki pesantren-pesantren modern dan terpadu dengan alasan adanya pendidikan keterampilan dan kursus di dalamnya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengembangan kurikulum madrasah pesantren. Pengembangan kurikulum madrasah pesantren, sistem pendidikan madrasah yang berada di bawah naungan pesantren dikelola secara terpadu selama 24 jam. Berarti proses pendidikannya bukan hanya dilakukan secara formal di kelas saja, akan tetapi juga dilaksanakan di luar jam formal. Segala bentuk aktivitas di madrasah diawasi dan dibimbing oleh para ustadz dan ustazah yang diberikan tanggung jawab langsung oleh kiai. Kurikulum terpadu yang dilakukan oleh pesantren menggunakan pendekatan belajar mengajar dengan melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman dan nilai-nilai yang positif. Dalam pendidikan terpadu, santri akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan mengaitkannya dengan konsep lainnya yang sudah mereka pahami.
maka dapat diketahui bahwa peranan kiai atau tuan guru dalam pendidikan karakter di pesantren tidak hanya sebagai ulama, akan tetapi juga sebagai pemilik, pembina, pengasuh, serta dianggap sebagai tokoh sentral di pesantren. Pendidikan karakter di pondok pesantren secara garis besar diterapkan melalui pembiasaan dengan banyaknya rutinitas kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mengingat bahwa keberadaan pesantren menjadi solusi alternatif dalam memperbaiki karakter masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kegiatan-kegiatan di pesantren seperti kewajiban sholat berjamaah 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, mengaji atau madrasah. Selain mendapat nilai religius, santri mendapat manfaat disiplin dalam membagi waktu untuk ibadah. Dalam hal ini juga diperkuat dan penaturan salah satu pengurus pondok pesantren. Di samping itu, santri juga mendapatkan hukuman jika melanggar aturan ataupun tidak mengikuti kegiatan tanpa izin, maka santri juga akan tetap diarahkan kepada penanaman nilai kedisiplinan. Sebagai contoh hukuman yang diberikan yaitu seperti santri diminta membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di samping memberikan efek jera, juga meningkatkan bacaan Al-Quran.